Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbalan. Kita sudah sampai di halaman 17 nih. Coba teman-teman bisa buka halaman 17. Aturan keselamatan di rumah. Kita sudah masuk ke pembelajaran 2, 3 dan 4 di buku subtema 1, buku 2H. Nah, jangan lupa untuk absensi ya dengan menulis nama serta kelas di kolom komentar di YouTube ini. Aturan keselamatan di rumah, apa aja sih? Anak-anak ada yang tahu aturan keselamatan di rumah? Kan kalian sedang di rumah nih. Tentu ada hal-hal yang berbahaya yang harus kalian hindari, atau kalian harus berhati-hati dengan hal itu. Apa saja ya? Yang pertama, berhati-hati menggunakan benda tajam seperti gunting dan pisau. Jadi gunting dan pisau itu bukan alat mainan ya, tidak boleh dimainkan. Menggunakannya itu harus dengan hati-hati dan dengan bimbingan dari orang tua kalian. Kedua, berhati-hati saat membawa benda yang mudah pecah seperti yang mudah pecah, piring, kaca, gelas kaca, atau yang lainnya. Kemudian apa lagi? Menghindari bermain api. Bermain kompor itu harus berhati-hati dan harus dihindari karena itu bukan mainan ya anak-anak ya. Kemudian menghindari bersentuhan dengan benda beracun seperti obat serangga atau cairan pembersih. Apa sih obat serangga di rumah? Pasti ada. Di rumah ada obat serangga seperti apa? Baygon. Obat nyamuk serangga kan kecoa. Baygon itu obat serangga, itu bahan beracun, tidak boleh dimainkan, disentuh, apalagi diminum ya, itu bahan beracun. Nanti bisa keracunan. Cairan pembersih seperti apa? Wipol. Kemudian Superpel. Nah, itu bukan untuk mainan, harus dihindari. Apalagi tidak bermain mengenai fisik atau anggota badan. Nah, bermain dengan adiknya nih, yang punya adik, yang punya kakak, tidak boleh bermain fisik. Saling memukul, tidak boleh, itu hal yang berbahaya. Kemudian apa? Mintalah bantuan orang dewasa untuk. Nah, kalian harus meminta bantuan orang tua kalian atau kakak kalian ketika menyalakan api atau kompor, yang tadi seperti ibu bilang. Menyalakan api atau kompor pada usia kalian harus dengan pengawasan dari umi, abi, atau kakak, tidak boleh sendiri. Kemudian apa lagi? Memotong benda, motong sayuran, itu membantu umi masak di rumah. Nah, itu juga harus dengan kontrol dari umi atau pengawasan umi dan abinya. Ketiga, membawakan benda yang mudah pecah, yang tadi seperti gelas atau piring. Sekarang kita masuk ke jarum jam. Kita mau mengenal jarum jam nih teman-teman. Di sini adik-adik anak-anak bisa lihat ada jarum jam, ada 3. Yang ini 1, kemudian yang ini 2 yang panjang, kemudian yang bergerak cepat ini 3. Nah, coba kita lihat ya. Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum pendek mana? Ini jarum jam nih yang pendek. Kemudian jarum panjang menunjukkan menit. Yang panjang nih menunjukkan menit. Kemudian jarum yang bergerak cepat menunjukkan detik. Yang tik 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 itu namanya jarum detik. Nah, kita lihat contohnya ya di sini biar lebih jelas. Nah, tadi sudah ibu bilang jarum pendek. Mana jarum pendek? Jarum pendek itu ini. Jarum pendek menunjukkan jam. Berarti jam berapa ini? Menunjukkan angka berapa jarum pendek? Nah, jarum pendek menunjukkan jam ya. Di sini angka 10. Kemudian jarum menit. Jarum menit itu jarum yang panjang nih, yang panjang. Menunjukkan angka 1 jarum menitnya ya. Kemudian jarum detik. Mana sih jarum detik? Ini nih yang bergerak cepat. Yang bergerak cepat nih. Tik 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 tik. Nah, di sini namanya jarum detik. Nah, kalian sudah mengerti kan? Jadi jarum jam itu ada 3. Pertama, jarum pendek. Jarum pendek itu menunjukkan jam. Kedua, jarum panjang. Jarum panjang menunjukkan menit. Kemudian jarum yang berdetak atau bergerak cepat namanya jarum detik.
Nah, sudah mengerti kan teman-teman? Jadi ada 3 jarum jam. Kemudian kita buka halaman 21. Ayo berlatih. Ayo berlatih. Nomor 1. Pukul 8 pagi Dinda pergi ke taman. Nah, berarti kita butuh di sini cuma butuh 2 jarum. Ada jarum pendek dan jarum panjang. Jarum detiknya tidak usah kita gambarkan dulu. Nah, di sini kita gambarkan jarum pukul 8 pagi berarti menunjukkan jam, jarum pendek. Di sini kita gambar tek tek. Kemudian Dinda pergi ke taman. Nah, kalau misalnya pukul jam 8 tepat berarti jarum panjangnya atau jarum yang menunjukkan menit di angka 12 seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Bu ulangin, jarum pendeknya kita gambarkan ke angka 8 dan jarum panjangnya kita gambarkan ke angka 12 karena ini pukul 8 pagi, pukul 8 pagi tepat. Jadi jarum panjangnya atau jarum menitnya menunjukkan angka 12. Nah, kita lihat contoh nomor 2. Yoga pulang ke rumah pukul 4 sore. Nah, pukul 4 sore berarti kita harus menggambar jarum pendeknya di angka 4. Kita gambarkan. Jarum pendeknya di angka 4. Kemudian jarum panjangnya karena dia pukul 4 tepat, jarum panjangnya di angka 12. Gampang kan? Kalian bisa mengerjakan latihan halaman 21 ya. Nah, sekarang kita buka ke halaman 25, persatuan dalam keberagaman. Di sini ada gambar apa nih? Ada gambar bendera merah putih. Berarti ini di mana? Di Indonesia. Ada bermacam-macam suku dan mereka hidup. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Mereka hidup rukun. Coba kita baca ya. Ada apa sih di sini? Ada gambar anak-anak nih. Ibu akan bacakan ceritanya ya. Nanti kalian simak dengan baik. Ino bermain bersama teman-teman. Teman-teman ini berasal dari berbagai suku bangsa. Ada anak bersuku Sunda, Batak, Dayak, dan Bugis. Ada anak yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Meskipun berbeda suku bangsa dan agama, Ino dan teman-temannya selalu rukun. Mereka bahkan saling menolong dan membantu. Perilaku mereka mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Apakah kamu dan teman-temanmu berperilaku seperti Ino? Nah, kita lihat di sini. Di sini ada Ino nih. Mana ya Ino ya? Ini Ino. Ino tuh punya teman dari suku yang berbeda-beda. Seperti yang kemarin Ibu ceritakan ada suku Batak, suku Sunda, suku Batak, suku Dayak, dan suku Bugis. Nah, berbeda-beda karena Indonesia ini lebih dari 720 suku, bahkan lebih dari 1000 suku. Nah, itu kita harus bersikap hidup rukun bersama teman-teman karena kita nanti akan mendapatkan hidup yang damai dan tenang, tidak ada permusuhan di antara kita. Begitu juga tentang agama. Kita beragama Islam, kita harus bersikap baik seperti harus bersikap baik, tidak boleh memicu keributan. Kita melihat orang beragama Kristen. Nah, mereka bersama agamanya dan kita tetap beragama Islam, tapi kita tetap memperlakukan teman yang Kristen itu dengan baik. Tidak boleh mencela, tidak boleh berantem gitu. Harus saling hidup rukun dan saling tolong-menolong. Nah, pelajaran yang kita ambil di sini adalah kita harus saling tolong-menolong dan membantu walaupun kita berbeda-beda karena kita Indonesia. Nah, terima kasih telah mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Semoga kita selalu dalam rahmat dan bimbingan Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.